dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maximus Sergi Sakti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan tagihan uji kinerja atau UKIN yang akan segera saya tampilkan. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenankan studi kiranya Bapak dan Ibu serta Bapak Guru Pamong dapat memberikan nilai terbaik buat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kabar? Baik. Sudah siap terima pelajaran? Siap. Baik, kalau sudah siap terima pelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa bersama. Saya minta satu orang yang pimpin kita dalam doa pembukaan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ecan, silakan di depan. Tangan kita ada semua. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkah, atas perlindungan, atas pertolongan, atas rezeki yang Kau berikan kepada kami yang ada di tempat ini. Terlebih khusus ya Tuhan, atas nafas kehidupan yang hingga saat ini yang berada di tempat ini menikmatinya. Tuhan, kami sadar bahwa itu semua karena berkat kasih karunia-Mu yang mulia. Tuhan, karena kami akan mulai KBM bersama teman-teman kami, sudi kiranya Engkau selalu membimbing kami, membuka pikiran kami, menolong kami. Jauhkanlah dari kami semua ancaman mara bahaya, sakit dan penyakit yang mencegah kami hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih, Ecan. Dengan absen dari sini. Flaviana Osin. Ada Pak. Keras suara. Octavia Mentari. Ada Pak. Stefania Tiarita. Ada Pak. Ya, mantap, semangat. Natalia Nofrali. Ada Pak. Angelina Dinda Irsan. Ada Pak. Olivia Sutra. Ada Pak. Patricia Aprilia Ina. Ada Pak. Stefania Larasati. Ada Pak. Alfredo Naba. Ada Pak. Servasius Raham. Tidak hadir. Tidak hadir. Alasannya ketua? Alfa. Alfa. Marianus Erkan. Ada Pak. Reginius Christopher Yustu. Ada Pak. Valentinus Rizal. Ada Pak. Yosefina Ananda. Ada Pak. Dan Sylvester Sokal. Tidak hadir. Tidak hadir. Alasannya? Sakit.
memperingati kegiatan kita pagi hari dengan yel-yel khas kita. Yaitu yel apa? Yel-yel apa? Siapa yang bisa memimpin kita yel-yel ini? Larasati, silakan Larasati. Sebentar dulu buat Laras. Semangat Laras. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya minta teman-teman semuanya berdiri. Yel-yel mereka mulai. Sebentar dulu. Silakan dulu kembali. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita perhatikan sama-sama di layar LCD ini. Tetapi sebelum ke sana, sebelum kita membahas tentang ini, saya akan tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kali lalu itu? Kali lalu kita membahas tentang apa? Ada yang bisa? Yang ada silakan ada. Tentang pengertian fabel. Tentang pengertian fabel. Fabel itu seperti apa saudara? Fabel adalah teks yang menceritakan tentang binatang. Teks yang menceritakan tentang binatang. Tepuk tangan dulu buat Anda. Ada lagi yang lain? Banyak sekali ini. Silakan Asni. Tentang ciri-ciri fabel. Ada tokoh cerita, ada amanat cerita, ada sudut pandang cerita, dan juga latar cerita. Tentang ciri-ciri fabel. Ada tokoh cerita, ada amanat cerita, ada sudut pandang, ada apa lagi? Latar cerita. Ada latar cerita. Baik, saya jelaskan sedikit sebelum kita ke inti pembelajaran kita. Tokoh cerita. Tadi Sinanda menjelaskan bahwa teks cerita fabel adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang binatang. Betul, teks yang menjelaskan tentang binatang. Karena di dalamnya berisi percakapan atau dialog-dialog yang dilakoni oleh tokoh binatang. Jadi pas sesuai dengan pengertiannya bahwa teks cerita fabel adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang tindak tanduk, perilaku maupun dialog-dialog yang dilakukan oleh tokoh binatang. Jadi yang berperan di dalam teks fabel itu adalah binatang. Contoh misalnya harimau, terus kemudian kancing, kemudian ada rusa, ada ular dan seterusnya. Bisa diterima sampai sini? Yang Yang berikutnya ada apa namanya lagi? Ada amanat cerita, pesan yang tersirat di balik cerita. Jadi kawan, saya pikir itu saja beberapa ulasan dari saya terkait dengan penegasan pembelajaran yang lalu. Sekarang kita konsentrasi ke layar kita. Hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui metode pembelajaran karya wisata, ceramah, tanya jawab, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, melalui metode pembelajaran karya wisata, ceramah, tanya jawab, diharapkan siswa dapat menganalisis ciri-ciri teks hasil observasi. Kemudian yang terakhir adalah melalui metode pembelajaran karya wisata, ceramah, dan tanya jawab, diharapkan siswa dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut untuk menonton video yang ingin kita nonton bersama pada hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan sebentar ini adalah pertama, kita menonton video terkait dengan bagaimana dan seperti apa sebenarnya teks laporan hasil observasi itu, apa-apa saja yang harus kita amati dan objek-objek apa saja yang harus kita teliti. Lalu kawan, pada saat kamu berdiskusi sebentar, saya akan memberikan penilaian terhadap kalian melalui lembar observasi pengamatan. Kemudian yang kedua, melalui lembar pengamatan sikap. Yang ketiga, melalui lembar pengamatan diskusi. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, mari kita nonton secara bersama-sama
teks laporan hasil observasi yang sudah saya download kemarin. Saya minta konsentrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan cara membuat tugas tentang teks laporan hasil observasi hari ini. Hari ini Ibu akan observasi lidah buaya. Nah, langsung kita mulai aja ya observasi tentang lidah buayanya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis brandii. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Lidah buaya mempunyai daun dengan warna hijau segar, agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Tumbuhan lidah buaya tumbuh dengan tinggi bervariasi, dapat mencapai 20 cm sampai 1 meter tergantung jenis lidah buaya yang ditanam. Adapun apabila penanaman lidah buaya dilakukan secara tepat dengan memperhatikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan lidah buaya, maka tidak menutup kemungkinan dapat mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di atas pot atau di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air yang biasa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daun lidah buaya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Untuk perawatan lidah buaya, hal yang dapat dilakukan adalah meletakkan tanaman lidah buaya pada tempat yang terkena hujan. Hal ini untuk memastikan agar lidah buaya memiliki asupan air yang cukup sehingga tubuhnya tetap segar. Sedangkan jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada baiknya jika disiram setiap pagi dan sore untuk menghindari kekeringan pada daun akibat panas matahari berlebih dan untuk menjaga kesuburan daun. Meskipun tanaman lidah buaya dapat bertahan hidup di tempat yang kering dikarenakan daun menyimpan cadangan air untuk tetap bertahan hidup, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap memperhatikan asupan air bagi lidah buaya. Berikan pupuk organik pada lidah buaya setiap setahun sekali untuk menghasilkan daun yang lebih panjang. Usahakan berikan pupuk alami seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Alasan pemberian pupuk organik seperti kotoran sapi dan kotoran kambing jauh lebih murah daripada pupuk anorganik. Sedangkan keduanya memiliki dampak yang hampir sama terhadap pertumbuhan lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah, namun juga jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita karir yang tidak sempat merawat wajah di salon. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian basuh dengan air hangat. Jika rutin dilakukan, perawatan kosmetik alami menggunakan tanaman lidah buaya akan memberikan hasil yang baik sebagaimana diharapkan. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, tanaman lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan.
Dalam pemakaian untuk kulit, lidah buaya dapat melembabkan wajah, menghilangkan jerawat pada wajah, dan juga menghapus bekas luka. Lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, baik untuk obat atau untuk dijadikan sebagai kosmetik alami. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena dalam daunnya tersimpan cadangan air. Letakkan lidah buaya pada tempat yang terkena hujan agar tubuhnya tetap segar. Sekian observasi lidah buaya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia anak-anak observasi Ibu tentang tanaman lidah buaya. Jadi tugas kalian di rumah adalah mencari objek dari observasi yang kalian buat. Kalau Ibu di sini objeknya yaitu tanaman lidah buaya. Pergunakan apa? Baik, adik-adik sekalian. Dari video yang tadi nonton tadi, apa yang kau dapat dari saya? Apa yang kau tahu tentang dari video ini? Kira-kira apa yang kau pahami? Ada yang bisa mengungkapkan? Nanda? Saya Pak. Ya, silakan Nanda. Misal pengertian dari tersangka dan observasi. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Tentang tanaman lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, baik obat maupun bahan kosmetik alami. Tanaman lidah buaya yang diobservasi di sini adalah tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya seperti apa? Ada yang masih ingat tadi dari video pembelajaran yang sudah saya putar ini? Ada yang masih ingat? Bahwa tanaman lidah buaya dipergunakan untuk apa saja? Pertama, untuk menyembuhkan luka bakar. Kedua, menyembuhkan rambut. Ketiga, apa lagi? Nah, hal-hal yang dijelaskan di dalam sini adalah terkait mulai dari ciri-ciri dan lidah buaya sendiri, kemudian manfaatnya, cara perawatannya, dan seterusnya. Bisa diterima nih? Ya. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah kamu mengamati sebuah objek, kemudian kamu buat dari objek tersebut kamu harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan seperti yang dilakukan pada video ini tadi. Bisa mengerti maksudnya ini? Ya Pak. Jadi, sebentar kamu akan berhadapan dengan sebuah objek yang kamu amati, kemudian kamu harus mendeskripsikan semua apa-apa saja yang kau lihat di sana, kau uraikan, kau jelaskan, kau deskripsikan, lalu kemudian kau susun dalam bentuk teks. Nah, teks itu disebut dengan teks laporan observasi. Bisa diterima nih? Bisa. Sekarang saya bagikan kelompoknya, kelompok 1 di bagian sini sesuai dengan pembagiannya. Jadi kelompok 1 dia mengamati sebuah objek yang bernama bunga kaktus. Sedangkan kelompok 2 dia mengamati tentang pohon johar. Kemudian kelompok 3 dia mengamati tentang kursi dan bangku ini. Kelompok 4 dia mengamati ruangan kelas. Bisa diterima ini? Ya. Silakan berdiri. Bawa di sini kursinya. Bawa di sini. Kelompok yang mengamati ruangan kelas. Siapa yang mengamati ruangan kelas tadi? Ya, gabung satu kelompok. Amati. Siapa yang mengamati kursi tadi? Mengamati kursi. Bawa di sini kursinya. Siapa yang mengamati pohon kaktus? Ya, silakan di depan. Siapa? Kamu kelompok apa ini? Namanya kelompok apa? Kelompok apa? Sudah nggak deskripsi terkait dengan? Belum, Pak. Belum. Begini. Siapa yang tulis ini? Nah. Jadi tugas kamu sekarang mengamati sebuah benda yang nantinya setelah ini kau mampu mendeskripsikan benda ini dan ciri-cirinya, kemudian yang bentuknya ditanam dalam apa. Kau uraikan semua, kau deskripsikan semua. Itulah yang namanya teks
objek yang kamu amati ini kau deskripsikan, kau jelaskan sesuai dengan kenyataan yang kamu lihat. Mengerti? Nah, setelah kau mendeskripsikan semua itu namanya teks laporan hasil observasi. Yang nantinya setelah kau pahami, kau dituntut untuk bisa mendeskripsikan pengertian dari teks hasil observasi. Teks yang kau susun itu adalah teks hasil observasi. Yang nantinya setelah kau diskusi dengan teman, kau mampu mendeskripsikan pengertian teks. Kemudian dari teks yang kau susun ini, kau mampu menganalisis, oh kira-kira apa ciri-cirinya dari teks ini. Oh, ciri-ciri dari teks hasil observasi ini begini-begini. Bisa terima nih? Ya Pak. Kemudian dari situ kira-kira bagaimana? Bisa ini? Oke. Jadi silakan lanjut diskusinya. Ya Pak. Kelompok apa ini namanya? Oh, kelompok pelatih sudah kan? Kamu tadi mengamati objek apa di sini? Kelas, ruangan. Oh ya, ruangan kelas. Jadi jelaskan, uraikan berdasarkan apa yang masih dari hasil pendeskripsian itulah yang namanya teks hasil observasi. Jadi tuntutannya bahwa setelah kamu menyusun teks ini, laporan hasil observasi ini, kamu harus bisa mendeskripsikan, menguraikan atau menjelaskan kira-kira apa pengertian daripada teks deskripsi. Kemudian dari observasi tadi kau bisa menganalisis kira-kira ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi ini seperti apa. Bisa diterima nih? Bisa Pak. Lupa ciri-cirinya. Ya. Silakan diskusi. Baik sudah, anak-anak sekalian, perhatikan di sini. Dari hasil observasi kamu tadi, saya berharap kamu bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian dari hasil diskusimu itu akan menjawab indikator yang terdapat di LKPD. Cara pengisiannya perhatikan di sini. Mulai dari nama kelompok, kemudian kelas, hari, tanggal, nanti nilainya saya kasih. Bisa mengerti ini? Bisa Pak. Sekarang dari diskusi yang kamu dari hasil observasi yang kamu diskusikan tadi, kamu saya tuntut untuk bisa mendeskripsikan pengertian teks hasil observasi, mengemukakan ciri-cirinya, menganalisis ciri-cirinya, kemudian bagaimana struktur. Bisa diterima ini? Bisa, Pak. Silakan diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Anjay. Terima kasih.
silakan bertanya ke kelompok 1. Baik teman-teman, saya dari kelompok melati mau mengajukan kepada kelompok mabar. Langkah-langkah apa saja dalam membuat rangkuman teks hasil observasi? Apa saja rangkumannya? Bagus sekali. Diskusi. Oke, cepat sudah. Bisa menjawab tidak ini? Ya, silakan yang bisa menjawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok mabar. Kelompok melati. Ya, silakan Ike. 1. Mencatat teks yang diringkas dengan teliti. 2. Mencatat pokok-pokok gagasan. 3. Memperbaiki teks tersebut agar lebih baik. Pertama, mencatat tidak punya gagasan. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokoknya. Yang ketiga, Memberikan teks tersebut agar lebih baik. oke. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1? Tidak ada Pak. Kita dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok selesai. Ya, silakan kelompok selesai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Terntai ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya yang bernama Asni untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nomor 1. Mendeskripsikan teks laporan hasil observasi. Jawab. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Nomor 2. Menganalisis ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nomor 3. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi adalah 1. Deskripsi umum, 2. Deskripsi bagian, dan 3. Kesimpulan. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada mau bertanya? Ya, silakan kelompok apa namanya ini? Kelompok anggrek. Ya, kelompok anggrek, silakan. Selanjutkan pertanyaan ke kelompok Ratai. Baik teman-teman, saya dari kelompok anggrek mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok teratai. Pertanyaannya, apa fungsi dari teks laporan hasil observasi? Apa kira-kira fungsinya? Bisa nggak jawab ini? Bisa Pak? Silakan jawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok anggrek. Jawab. Fungsi teks laporan hasil observasi adalah 1. Sebagai bahan
teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. 2. Menganalisis ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. Ciri-cirinya: 1. Memiliki sifat yang objektif, informatif, dan deskriptif. 2. Ditulis secara komprehensif dan detail. 3. Objek yang diobservasi adalah tunggal atau satu. 4. Teks laporan hasil observasi tidak mengandung dugaan negatif atau menyimpang. 3. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Strukturnya: 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. 4. Kesimpulan. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Kelompok 3. Ya, silakan Eres. Saya dari kelompok Teratai ingin memberi pertanyaan kepada kelompok anggrek. Tepuk tangan dulu buat Eres. Apa yang kamu pahami tentang teks observasi? Ya, silakan. Baik teman-teman, saya dari kelompok anggrek mau menjawab pertanyaan dari kelompok Teratai. Jawabannya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok terakhir, kelompok laki. Kelompok laki. Silakan kelompok laki. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Nati mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Tri Anita untuk membaca. Silakan Renita. Mendeskripsikan teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dan pengamatan. 2. Menganalisis ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. 1. Disajikan secara menarik baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunan yang logis. 2. Teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. 3. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi umum. 3. Deskripsi bagian. 4. Simpulan. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya ke sana? Ada? Oh, capek semua. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan kembali kelompok 4. Silakan kembali. Baik, adik-adik sekalian, balik ke sini bukanya. Jadi tadi kita sudah mendengar, melakukan observasi, menonton video. Itu semua adalah bentuk bagaimana langkah-langkah apa sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, langkah pertama tadi seperti yang ada di slide ini. Dia mengamati tentang sebuah tanaman yang namanya lidah buaya. Yang dijelaskan di sana mulai dari apa tadi? Ciri-ciri, manfaat, dan perawatannya. Nah, begitu juga dengan yang kamu lakukan tadi. Kamu sedang melakukan sebuah pengamatan. Namanya observasi. Ada yang melakukan observasi tentang kursi. Ada yang melakukan observasi tentang ruang kelas. Ada yang melakukan observasi tentang pohon jumlah. Ada yang melakukan observasi tentang tugas. Nah, dari semua itu ada yang masih ingat enggak pembelajaran kita di akhir pembelajaran kita ini? Kira-kira yang kau pahami, sekedar mengulang kembali saja, apa sebenarnya teks hasil observasi itu?
sebagai bagian dari penutup ini kita buat kesimpulan secara bersama-sama. Apa yang kita nanti hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya, tepuk tangan buat Anda. Jadi kawan, perhatikan sini. Tadi Nanda mengatakan bahwa teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi penjabaran. Penjabaran apa yang dimaksud? Penjabaran yang dimaksud adalah uraian-uraian yang berisi ciri-ciri maupun hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diamati. Bisa diterima ini? Bisa. Contoh tadi misalnya seseorang yang mengamati tentang lidah buaya, dia menjelaskan semua dari deskripsi umumnya, deskripsi bagiannya, baru pada titik akhirnya dia menjelaskan tentang kesimpulan, mulai dari bagaimana ciri-ciri daripada apa namanya tadi lidah buaya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, lalu kemudian bagaimana manfaatnya, bagaimana tujuannya, sampai tanaman lidah buaya itu dijadikan sebagai tanaman obat-obatan. Bisa mengerti ini? Bisa. Ada yang mampu membuat kesimpulan terkait dengan ciri-ciri pembelajaran, ciri-ciri tes laporan hasil observasi ini? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Asli, silakan Asli. Ciri-ciri tes laporan hasil observasi adalah 1. Ditulis lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global dan universal. Ya, pertama, menurut Asli adalah bagaimana tadi Asli pertama? Ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang dimaksudkan adalah ditulis secara lengkap dan sempurna ini adalah bahwa kalau kita mau menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menulis sesuai dengan struktur teksnya, mulai dari deskripsi umum, deskripsi bagian sampai pada kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif ini adalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apapun yang kau lihat, secara kasih matanya kau melalui pengamatan, kau tuangkan, kau deskripsikan, kau jelaskan semua berdasarkan apa yang kau observasi tersebut. Itu maksudnya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Bisa diterima nih? Bisa. Lalu kemudian ada yang mampu menyimpulkan isi pembelajaran terkait dengan strukturnya. Strukturnya apa saja tadi? Deskripsi umum, Deskripsi bagian. dan kesimpulan. jadi itu struktur teks laporan hasil observasi. Lalu kemudian pertama di pernyataan umum. Di pernyataan umum dia berisi pembukaan berupa informasi umum atau hal-hal yang akan disampaikan. Di bagian umum ini berisi tentang objek yang akan dikaji, objek yang akan dijelaskan. Kemudian garis-garis besar dari objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Di bagian deskripsi bagian ini berisi rincian, pembahasan, penjelasan secara detail. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau kita mau mendeskripsikan tentang pisang, secara umum dia menjelaskan tentang pisang. Secara khususnya dia menjelaskan tentang bagian-bagian pisang. Contoh, pisang ambon, pisang polos, pisang lima, pisang susu, dan seterusnya. Sedangkan di bagian kesimpulan ini berisi ringkasan-ringkasan yang terkait dengan deskripsi umum dan deskripsi bagian. Bisa diterima ini? Bisa. Jadi kapan? Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki selama pembelajaran. Bagaimana? Apakah ada kelebihan atau kekurangannya? Ada? Ada Pak. Ada yang bisa mengungkapkan? Silakan. Asli, apa kelebihan dari pembelajaran kita ini? Ada tayangan LCD. Ada tayangan LCD. Kemudian apa lagi? Sesuai dengan semangat. Tayangan LCD. Terus kemudian apa lagi? Bapak Guru membuat kami semangat. Pak Guru membuat kami semangat. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Refleksi pembelajaran kita? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa bersama. Saya minta satu orang ini kita dalam doa penutup. Ya, Alves, silakan.